Salam adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Wah, senang sekali ya adik-adik, kita bisa bertemu kembali di pagi hari ini dalam ibadah sekolah minggu kita. Kita bersyukur Tuhan sudah memberkati kita sepanjang minggu kemarin. Nah adik-adik, minggu kemarin kita sudah merayakan Paskah. Masih ingat dong keseruan kita kemarin? Wah, seru banget ya adik-adik, di ibadah kemarin kita bisa saling tatap muka walaupun secara virtual. Kita bisa saling sapa dan bisa bermain games bareng-bareng. Puji Tuhan, ibadah Paskah kita kemarin bisa berjalan dengan lancar. Dan ibadah minggu pagi ini, kita mau tetap semangat, kita mau memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita memulai ibadah kita, Kakak mau ajak adik-adik semua untuk berdoa. Kita mau lipat tangan dan tutup mata. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik yang kami kenal dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu kepada kami semua, sehingga pada pagi hari ini kami bisa beribadah sekolah minggu. Inilah kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu, datang ke hadirat-Mu untuk beribadah, memuji dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memimpin dan menyertai ibadah kami, dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Kami serahkan ibadah kami Tuhan ke dalam kuasa tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, Tuhan sudah memberikan kasih-Nya yang begitu luar biasa buat kita. Dia sudah tebus kita dari semua dosa-dosa kita. Kasih dan anugerah-Nya selalu ada dalam hidup kita. Saat ini kita mau memuji Tuhan. Kakak mau ajak kita angkat satu pujian sebagai ucapan rasa syukur kita buat Tuhan. Mari sama-sama kita buka suara memuji Tuhan dengan lagu A Gift to You. Lord, if we could, we would fill our hands with all the wonderful things you give us. Then we'd lift them up and give them back to you. Everything I am, everything I am, everything I'll be, everything I'll be, I give it to you, Lord. I give it to you, Lord. And
Adik-adik, kita mau sama-sama membuka Alkitab kita. Kita mau baca firman Tuhan. Yuk kita ambil Alkitab kita. Buka di dalam Filipi 2 ayat 8. Kalau sudah ketemu, adik-adik boleh langsung buka Filipi 2 ayat 8. Mari kita baca bersama-sama. Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin. Kita mau angkat satu lagu pujian, yaitu T-A-A-T, taat. Wah, puji Tuhan ya adik-adik. Baik adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Kak Yemimah. Mari kita siapkan hati kita mau sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian lagi, yaitu Trust and Obey.
Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Pagi hari ini pasti kita semua sudah gak sabar ya untuk ikutan sekolah minggu. Udah ada yang pingin banget nyanyi bareng-bareng sama teman-teman dan dengerin firman Tuhan bareng-bareng meskipun kita gak ada di satu tempat yang sama. Tapi kita harus bersyukur, kita masih bersuka cita untuk memuji, memuliakan Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan secara bersama-sama. Mari kita bersama-sama tenangkan hati dan memfokuskan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami mau bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Bapa untuk duduk manis, membuka telinga kami, membuka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dan bila firman-Mu ini dapat kami pahami dan kami mengerti dan kami juga melakukannya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik yang sudah bisa baca Alkitab, kita buka Alkitab kita ya di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin. Adik-adik, pasti kita punya pertanyaan. Mengapa sih Tuhan Yesus mau taat sampai mati? Kenapa Tuhan Yesus mau taat sampai mati? Jawabannya adalah karena Tuhan Yesus tahu tujuan dan maksud Allah menyuruh Tuhan Yesus datang ke dunia. Tujuannya apa sih? Tujuannya itu untuk mati di atas kayu salib. Bukan sekedar mati aja, tetapi ada maksud, yaitu untuk menebus dosa manusia. Minggu lalu kita sudah memperingati Jumat Agung, di mana Jumat Agung itu mengingatkan peristiwa kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan hari Minggu kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, berapa ribu tahun yang lalu setelah Tuhan Yesus mati, 3 hari kemudian Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Tuhan Yesus datang ke dunia melalui proses seperti manusia pada umumnya. Tuhan Yesus itu tidak tiba-tiba jadi orang dewasa, datang ke dunia langsung jadi orang dewasa kemudian mati di atas kayu salib, enggak. Tapi Tuhan Yesus jadi bayi dulu, yang dimana kita selalu memperingatinya sebagai hari Natal. Kemudian Tuhan Yesus beranjak jadi anak-anak seperti adik-adik semuanya. Terus Tuhan Yesus beranjak jadi remaja, jadi pemuda, jadi dewasa. Tuhan Yesus itu juga merasakan rasa lapar, rasa haus. Tuhan Yesus juga pernah merasakan perasaan sedih. Dimana kalau kita baca di Alkitab, Tuhan Yesus itu pernah diejek-ejek. Tuhan Yesus itu pernah dihina. Tuhan Yesus juga pernah merasakan rasa marah yang begitu besar. Karena bait Allah dijadikan sebagai sarang penyamun. Banyak sekali orang yang berjual beli di bait Allah. Tuhan Yesus itu menjalani kehidupan seperti manusia pada umumnya. Itu tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia, yaitu untuk mati di atas kayu salib, menebus dosa semua orang yang ada di dunia ini. Mengapa sih Tuhan Yesus harus melakukan ini semua? Mengapa Tuhan Yesus harus melakukan ini semua? Karena manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, jatuh di dalam dosa. Maka semua manusia yang lahir di dunia ini berdosa, sehingga relasi antara manusia dengan Allah itu terputus. Manusia membutuhkan penebusan yang sempurna untuk memulihkan relasi antara manusia dengan Allah. Apa itu penebusan yang sempurna? Penebusan yang sempurna itu adalah darah dari manusia yang tidak berdosa. Hal ini hanya bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus.
walaupun Tuhan Yesus datang ke dunia menjadi manusia, Tuhan Yesus tidak berbuat dosa sama sekali. Sehingga darah Tuhan Yesus adalah penebusan dosa yang sempurna dan pengampunan yang bersifat kekal. Kalau adik-adik pernah membaca di Perjanjian Lama, di sana dijelaskan kalau kita berbuat dosa, kita harus mengakui dosa kita dan memohon pengampunan dosa. Dan caranya bukan seperti sekarang doa saja, enggak. Jadi kita harus datang ke bait Allah membawa binatang untuk dipersembahkan. Nah, setiap dosa yang kita lakukan itu ada ketentuannya masing-masing. Harus bawa domba atau membawa kambing atau lembu atau burung, itu tergantung dari dosa yang kita perbuat. Nah, pada waktu zaman Perjanjian Lama, pengampunan dosa itu hanya bersifat sementara karena menggunakan darah dari binatang. Tapi saat ini kita nggak perlu lagi membawa binatang untuk meminta pengampunan dosa, karena Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Dan Tuhan Yesus sudah mengampuni setiap dosa manusia. Dan itu bukan bersifat sementara, tetapi pengampunan yang Tuhan Yesus berikan bersifat kekal. Nah, lalu bagaimana kita meresponi anugerah penebusan dan pengampunan dosa ini? Yaitu kita harus taat akan firman Tuhan. Nah, Tuhan Yesus taat kepada perintah Allah sampai mati. Ketika Tuhan Yesus menjadi manusia, Tuhan Yesus menaati perintah Allah sampai mati, sampai di atas kayu salib. Tuhan Yesus taat akan perintah Allah. Tujuannya apa sih? Tujuannya supaya digenapi semua rencana Allah bagi setiap manusia. Oleh sebab itu, kita juga belajar dari Tuhan Yesus yang mau taat. Kita juga harus taat akan firman Tuhan. Kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Yuk kita buka Alkitab kita lagi di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37. Matius pasal 22 ayat yang ke-37. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Artinya apa sih? Artinya adalah kita harus mengasihi Tuhan bukan di gereja aja, tapi di dalam seluruh hidup kita, baik di sekolah, di rumah, di tempat les, ataupun di mana aja kita berada. Kita harus menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu ada dalam diri kita. Dan itu adalah bukti kalau kita mengasihi Tuhan Yesus. Kita menjaga perkataan kita, itu bukti bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus dan taat akan perintah Allah. Waktu kita main game itu kadang karena asik, kita lupa mulut kita ini mengeluarkan kata-kata kasar, bahkan keluar kata-kata kebun binatang karena asik banget. Nah, ini tuh nggak baik, karena ini bukti bahwa kita nggak taat perintah Tuhan, kita nggak mengasihi Tuhan. Jadi kita harus menjaga perkataan kita. Kalau lagi marah atau lagi asik main game, kita harus jaga kata-kata ini supaya kata-katanya itu nggak kasar, supaya kata-katanya ini masih baik dan sopan gitu. Nah, sekarang pasti kalian sudah mulai bosen ya sekolah online, yang setiap hari harus lihat gadget kalian, dengerin gurunya menjelaskan pelajaran. Akhirnya bosen, terus ujung-ujungnya udah lebih baik tiduran aja dah, dengerin gurunya jelasin, nggak mau buka kamera, soalnya aku mau tiduran aja, nggak mau pakai seragam juga. Nah, ini nggak baik juga teman-teman semuanya. Nah, kita harus buktikan bahwa kita sungguh-sungguh
menaati firman Tuhan dan mengasihi firman Tuhan. Dengan cara apa? Kita mau duduk manis, dengarkan guru lagi menjelaskan pelajaran. Kita mau duduk manis, mengikuti setiap peraturan yang gurunya berikan. Nah, adik-adik semuanya, firman Tuhan hari ini menjelaskan bagaimana Tuhan Yesus itu taat kepada perintah Allah. Tuhan Yesus itu taat kepada perintah Allah. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus taat akan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini menolong kita untuk bisa sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, tolong setiap kami untuk bisa menaati firman-Mu. Tolong setiap kami untuk sungguh-sungguh mengasihi Engkau dalam hidup kami. Dan biarlah Roh Kudus-Mu sajalah yang menuntun kami untuk menjaga perkataan, menjaga perilaku kami, supaya kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Gimana adik-adik firman Tuhannya? Luar biasa ya Tuhan kita. Adik-adik, sebagai anak-anak sekolah minggu, kita juga harus taat seperti Tuhan Yesus. Adik-adik dari kecil hingga nanti remaja, dewasa, adik-adik harus tetap setia dan taat kepada Tuhan ya. Oke? Terima kasih Kak Yemima untuk firman Tuhan yang sangat menguatkan. Kita sungguh-sungguh diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Nah adik-adik semua, info aktivitas kelas silahkan dicek di WA grup masing-masing. Tetap semangat untuk mengerjakan aktivitasnya ya. Selesai sudah ibadah kita pagi hari ini. Sebelum kita berpisah, mari kita tutup ibadah kita di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah kami. Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, biar kiranya Engkau juga yang menyertai aktivitas kami. Kami juga mau mendoakan adik-adik sekolah minggu, kiranya Engkau yang menyertai, memberkati mereka dengan kesehatan, dan berkati juga Tuhan pendidikan mereka, khususnya adik-adik kelas 6 yang mungkin saat ini masih ada yang ujian, praktek maupun tryout. Tuhan, kiranya Engkau menambahkan kepintaran buat mereka, biar mereka bisa mengingat pelajaran yang mereka pelajari, sehingga saat ujian mereka bisa melakukannya dengan baik dan mendapat nilai yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sampai di sini ibadah kita minggu ini. Sampai ketemu di ibadah kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.